Salam peserta didik SMAS Setiabudi Sungai Liat kelas 10. Apa kabar? Salam milenial dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di mana kami boleh kembali bertemu dalam pelajaran daring ini ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu melingkupi kami semua, melingkupi peserta didik, sehingga kami semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak-Mu, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk ke bab 5 pelajaran kita, yaitu Roh Kudus membaharui gereja. Roh Kudus membaharui gereja. Lalu KD kita masuk pada KD 1.3, yaitu mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mampu menghayati peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Baik peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, acuan firman Tuhan dalam pelajaran kita hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31 sampai 33. Ayat yang ke-31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ke-32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab acuan dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak laki-lakimu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat yang ke-19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus membaharui gereja. Ketika gereja dibaharui,
maka gereja mempunyai komunitas. Ketika orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus membaharui pribadi lepas pribadi, sehingga dari pribadi lepas pribadi itu menemukan yang namanya komunitas baru. Orang yang percaya kepada Yesus disebut gereja. Sebagai gereja yang dimana di dalamnya kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita memiliki komunitas baru. Komunitas lama adalah komunitas yang dimana kehidupan kita seringkali kita bawa kepada hal-hal yang negatif. Pikiran-pikiran kita bawa kepada hal-hal yang negatif. Kita mementingkan diri sendiri, kita ingin membahagiakan diri sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus membaharui gerejanya dan kita sadar bahwa kita memiliki komunitas, maka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1, di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ketika orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, mereka tidak lagi memandang ini sukuku, kamu suku sana, kamu tidak boleh bergabung dengan kami karena kita berbeda suku, berbeda warna kulit. Tetapi ketika percaya kepada Yesus, Roh Kudus membaharui gereja, maka orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka menjadi satu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ketika gereja bersatu, orang-orang percaya bersatu, mereka berubah dalam berpikir bahwa apa yang menjadi kepunyaannya adalah kepunyaan bersama, sehingga satu dengan yang lain saling menopang. Ayat yang ke-45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi inilah istimewanya jemaat mula-mula, gereja mula-mula, gereja atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka menjadi satu dan mereka saling berbagi, sehingga tidak ada yang merasa berkelebihan hartanya atau yang berkekurangan sehingga ia mempermalukan Tuhan, tetapi mereka sama-sama menikmati berkat yang di dalamnya, di mana seorang anak Tuhan memiliki sesuatu, maka sesuatu itu atau berkat itu atau roti itu akan dibagi-bagikannya kepada sesama atau orang-orang lain yang ada di situ, karena mereka merasa dan percaya bahwa mereka adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Lalu dalam Perjanjian Lama ditulis bahwa orang-orang yang mengikut Kristus tadinya atau orang-orang pilihan Allah hanya khusus orang Yahudi, tetapi ketika Yesus Kristus oleh Roh Kudus, di mana gereja atau orang-orang yang percaya memiliki komunitas baru, maka genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia tentang gerejanya.
Gereja adalah komunitas rumah Allah yang diperbaharui. Para pengikut Kristus tidak lagi berdasarkan perjanjian yang lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita, seperti yang dikatakan kepada Yeremia di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ke-32, bukan seperti perjanjian yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini yang luar biasa, di mana Tuhan berfirman kepada Yeremia dan digenapi pada murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa mereka menjadi satu dan Allah mereka adalah Allah yang sama, Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Selanjutnya berbicara tentang bagian D, berbicara tentang Roh Kudus sebagai agen pembaharu gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbarui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat, melainkan keselamatan oleh kasih karunia Tuhan, yaitu siapa percaya Yesus diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kalau perjanjian lama menulis bahwa bangsa pilihan adalah bangsa Yahudi, mereka menganggap bahwa mereka yang hanya berhak mendapatkan hukum Taurat, dan bagi orang yang mau menjadi satu dan percaya kepada Allah, mereka harus menjadi Yahudi terlebih dahulu sesuai dengan Taurat, melainkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi orang Kristen, tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh Yahudi, melainkan murid-murid Tuhan Yesus mengambil keputusan. Para murid saat itu mengambil keputusan dan membuat peraturan, yaitu peraturannya adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, orang Kristen baru diharuskan mengikuti peraturan sebagai berikut, yaitu menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi pengikut Kristus tidak boleh makan makanan yang telah dicemarkan atau dipersembahkan kepada berhala. Pengikut Kristus tidak boleh hidup dalam percabulan. Pengikut Kristus juga tidak boleh makan daging binatang yang mati dicekik, dan pengikut Kristus juga tidak boleh makan darah. Peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke bagian E, komunitas yang inklusif. Orang-orang Yahudi pada umumnya adalah
eksklusif, menganggap bahwa bangsanya yang benar, menganggap bahwa dialah yang paling benar. Tetapi orang Kristen, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang inklusif. Kehadiran orang-orang Helenis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 ini membuktikan bahwa kehadiran bangsa-bangsa lain tidak harus mengikuti Taurat. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh menjadi orang Kristen, boleh menjadi satu dalam bagian orang-orang percaya, dan menganggap bahwa kita semua adalah sama. Di dalam Taurat, perempuan tidak sama haknya dengan laki-laki. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 dan seterusnya di sana, bahwa perempuan pun diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Semua saling membutuhkan, semua saling memperlengkapi, ada kekurangan, ada kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi keterbukaan bagi kaum perempuan itu terbuka ketika orang-orang Kristen diperbaharui oleh Roh Kudus, dibukakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40, di sana juga bahwa kekristenan terbuka bagi kaum marginal. Ini membuktikan bahwa kekristenan sangat terbuka kepada siapa saja tanpa harus menganggap orang lain rendah. Mungkin sekalipun ia berkulit hitam, sekalipun ia postur tubuhnya berbeda dengan kita, tetapi bagi kekristenan yang dimana Roh Kudus sudah membaharui kehidupan gereja, maka gereja menjadi komunitas yang inklusif, terbuka bagi siapa saja, termasuk sida-sida dan ritual Yahudi. Ritual Yahudi adalah seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-17 dan 20, bahwa yang dibenarkan dalam ibadah adalah mereka yang nampak keyahudiannya, dan bagi orang yang bergabung harus mengikuti ritual Yahudinya. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah dibaharui, yang sudah sadar bahwa kita sudah memiliki komunitas yang inklusif, maka siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah bagian daripada kita, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Selanjutnya berbicara tentang eksklusif dibanding dengan inklusif. Kalau eksklusif adalah tertutup,
menganggap dirinya paling benar, tetapi kalau inklusif adalah terbuka dan tidak membeda-bedakan dari suku mana kita ini. Ada sebuah lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah tubuh Kristus yang sama di mata Tuhan, maka kita seharusnya tidak lagi membeda-bedakan berasal dari gereja mana kita ini, berasal dari suku mana kita ini. Sesungguhnya kita semua adalah sama. Sikap Tuhan Yesus tentang gereja, sikap Tuhan Yesus tentang gereja yang tertutup dan gereja yang terbuka. Gereja yang tertutup adalah gereja yang tidak membuka hati untuk kebenaran orang lain, untuk alasan apapun. Tetapi gereja yang terbuka adalah gereja yang dimana memperhatikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama di mata Tuhan seperti kita. Markus 2 ayat 27, di saat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi adalah hari peristirahatan total. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya adalah pekerjaan yang baik, di mana Yesus mengadakan mujizat, orang lain disembuhkan, orang sakit disembuhkan, orang buta dijelekkan. Jadi peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, hendaknya jangan dibatasi dengan sikap eksklusif, sikap tertutup. Tetapi mari kita memiliki sikap yang terbuka, yang dimana apabila orang lain membutuhkan pertolongan, sekalipun mungkin itu bukan satu keyakinan dengan kita, tetapi kalau itu demi pekerjaan Tuhan, hendaknya kita lakukan. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan kita baik, hendaklah kita lakukan. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 sampai 29 dikatakan begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Kita semua adalah satu di dalam Yesus. Selanjutnya berbicara tentang gereja yang terus menerus dibaharui. Gereja yang terus menerus dibaharui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan begini: Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbaharui
harus terus menerus memperbaharui dirinya. Gereja yang telah dibaharui harus terus menerus memperbaharui dirinya. Penting bagi kita, penting bagi semua menyadari bahwa kita gereja yang sudah diperbarui oleh Kristus, kita tidak cukup langsung diam-diam, ya, tetapi kita perlu, ketika kita sudah diperbaharui, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa setiap saat, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Inilah yang harus terus menerus kita lakukan supaya benar bahwa dalam kehidupan kita bahwa kita dapat memperbaharui diri kita sendiri, sehingga di saat kita menghadapi kesulitan, kita tahu, ya, kita tetap sadar bahwa kita adalah gereja yang sudah dibaharui, dan seharusnya lah hidup kita menjadi baru. Hidup yang baru itu seperti apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita adalah hidup baru. Yang lama sudah berlalu, kehidupan lama sudah berlalu dan tidak kita lakukan lagi, dan hidup baru bersama dengan Yesus mulai kita kerjakan, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kesatuan roh, hidup saling membangun, hidup tidak mementingkan diri sendiri tetapi menganggap orang lain lebih utama, hidup selalu berfokus pada biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, peserta didik yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Baik, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran Bapak pada hari ini, Bapak akan memberikan pertanyaan. Tolong pertanyaan ini dijawab. Buatlah contoh doa eksklusif dan buatlah contoh doa inklusif. Masing-masing minimal 5 baris. Bukan satu halaman ya. Masing-masing minimal 5 baris. Contoh doa eksklusif dan contoh doa inklusif. Kerjakan dengan baik dan selamat belajar. Jangan keluar rumah apabila tidak penting sekali. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa apabila bepergian pergunakan masker. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar, di mana anak-anak-Mu telah selesai belajar, dan kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini sehingga oleh berkat Tuhan anak-anak-Mu dipimpin untuk masuk ke dalam rencana Allah yang besar, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu sebagai saksi bahwa anak-anak-Mu adalah anak-anak yang mau hidup
di dalam Kristus sehingga memiliki karakter Kristus dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan beserta anak-anakmu sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.